Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kalian semuanya gimana kabarnya, Ri? Sehat? Alhamdulillah, lek kawan-kawan sehat. Semoga sehat selalu di perantauan, dijauhkan dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusan sampean, amin. Doa terbaik buat kawan-kawan semuanya yang selalu nonton video ini, semoga rezeki ini barokah selalu, sukses selalu di perantauan, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita. Jadi berita ini sebenarnya semingguan yang lalu, tapi karena terus lewat VT-nya lagi rame, nggak hanya di VT tadi, di TikTok juga rame ya. Jadi aku bakal mengungkap kasus ini lagi, semoga bermanfaat. Jadi kawan-kawan kalau mungkin ada informasi atau mengetahui tentang kasus ini, bagaimana komentar. Mungkin pembahasan jika ada yang salah silahkan komentarkan kawan. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas kasus ini, usahakan untuk menjaga ketikan kawan-kawan. Kemudian tidak perlu melakukan pembulian karena kita tidak tahu bagaimana posisi dan kenapa kok Mbak Eki sampai tidak ada kabar selama itu. Jadi silahkan kan kawan disimak pembahasan ini hanya di channel ini. Oke kan kawan, namanya Mbak Hani Rahmawati. Beliau ini 3 bersaudara dan dia anak pertama kan kawan. Tapi sebelum dia ini pergi bekerja ke luar negeri, Mbak Eki punya anak 1 kan kawan, hasil dari pernikahannya dia. Terhimpit permasalahan ekonomi ini membuat Mbak Hani yang berasal dari Dolopo, Madiun ini nekat bekerja ke negara Hong Kong. Selama dari tahun 2014-an 2013-an Mbak Eki berangkat ke Hong Kong sampai tahun 2024 Mbak Eki belum kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Dolo tadi kan kawan, ke Doho. Tapi menurut sumber yang saya baca, Mbak Eki sudah pernah cuti sekali untuk menjenguk orang rumah kan kawan. Tapi ada yang bilang katanya 10 tahun nggak pulang sama sekali. Nggak tahu yang mana yang benar. Tapi menurut dari pernyataan saudara laki-lakinya, Mbak Eki sudah pernah cuti ke kampung halaman. Ini kenapa kok bisa rame? Karena selama hampir 10 tahun ini Mbak Eki juga belum balik lagi. Padahal di situ Mbak Eki kehilangan orang-orang terdekat dia. Pertama dia kehilangan bapak dia. Mungkin karena mikir si Mbak Hani ini yang tidak ada kabar tadi dan tidak ada telepon sama sekali. Kita tidak tahu permasalahan apa yang dialami sehingga dia memutuskan untuk tidak menghubungi orang rumah. Iki yang pertama, bapaknya meninggal dunia. Kemudian 9 bulan kemudian iki ibu yang meninggal dunia. Jadi setelah bapak ibu meninggal dunia. Kedua orang tuanya meninggal dunia tidak membuat si Mbak Hani Rahmawati ini khawatir. Bahkan memberikan kabar keberadaan dia, mengirimkan rezekinya dia, ini tidak sama sekali kan kawan. Jadi sudah tidak ada kirim uang lagi, tidak ada kabar sama sekali, tidak ikut berduka tentang kematian kedua orang tuanya. Iki orang tuanya kan kawan. Kemudian anaknya yang 1 tadi ini dipondokkan oleh si orang rumah. Ketika di pondoknya itulah si anaknya ini mengalami kecelakaan kan kawan, ketika dalam perjalanan pulang dari pondok tadi. Jadi ketika si anaknya itu mau pulang ke rumah, dia mengalami kecelakaan kan kawan. Lantas ketika anaknya beliau ini mengalami kecelakaan, ini juga tidak membuat si Mbak Hani itu mengabari, melakukan teleponan ke pihak rumah kan kawan. Tetap gak ada kabar sama sekali.
Padahal dia ditinggal 3 orang sekaligus di dalam hidupnya dia, termasuk anak yang ia sayangi. Karena tetap gak ada kabar, ini membuat adik laki-lakinya putus asa, sehingga ini mencari keberadaan si Mbak Hani, bahkan tidak hanya di sosial media, tapi juga meminta doa kepada Gus Idam. Jadi si adik laki-lakinya itu juga ikut pengajian di Madiun sana, kemudian dia menceritakan perihal ini ke Gus Idam, meminta doanya lah agar dibukakan pintu hati si Mbak Hani ini untuk menghubungi keluarga dan diberikan petunjuk kemana sih keberadaan si Mbak Hani. Jadi kenapa kita mengangkat kasus ini, agar kawan-kawan mungkin bisa menyebarkan lebih luas lagi, walaupun di beberapa grup BMI Hongkong ini sudah melebar. Tapi kalau melalui jaring YouTube, siapa tahu lebih meluas lagi keberadaan beliau. Siapa tahu beliau ini sudah tidak di Hongkong lagi. Bisa saja kerja di Makau. Atau mungkin kerja di Singapura, Taiwan, itu bisa saja terjadi. Nah, di dalam kasus ini sekali lagi saya tunggu menurut pandangan kawan-kawan. Nanti yang terakhir kita bakal membahas menurut pandangan aku pribadi itu bagaimana. Oke, ini adalah menurut pandangan pribadi aku mengenai kasus seperti ini bagaimana. Oke kawan-kawan, kenapa sejak awal tadi kita membahas video ini, aku menyarankan kawan-kawan untuk tidak melakukan bulian. Karena sekali lagi kita tidak tahu posisi Mbak itu bagaimana. Karena rata-rata kalau tidak ada kabar sama sekali itu banyak banget kemungkinan. Nggak semuanya para TKW Hongkong itu nggak ada kabar karena perkaranya adalah garangan. Enggak kan kawan, nggak mesti kok. Mungkin karena Bangladesh, nggak mesti kan kawan. Bisa saja Mbak Iki OS, tetapi biasanya kalau mbak-mbak yang OS ini masih bisa menghubungi pihak keluarganya walaupun dia overstay di negara orang. Jadi ada komunikasi dengan keluarganya. Bahkan tidak hanya komunikasi, tapi juga ngirimi duit. Ini kemungkinan kecil aja lah. Bisa saja dia OS. Kemungkinan 2, bisa saja Mbak E ini tertangkap karena dia melakukan kejahatan di negara Hongkong, sehingga dia dipenjara 5 tahun lebih. Apa aja sih kejahatan? Pertama, nyuri. Bisa saja dia ini jualan narkoba, bisa saja dia ikut jaringan money laundry. Kemudian dia ketangkep di penjara. Tapi biasanya kalau sampai kasusnya narkoboi, Mbak Eki ditangkap, pasti polisi bakal memberitahu ke KJRI tentang kilo ada PRT Indonesia yang tertangkap karena jualan narkoboi. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau KJRI ini nggak dikasih tahu, nggak mungkin. Jadi itu kenapa sarannya lapor KJRI kalau ada keluarga Anda yang tidak ada kabar sama sekali. Karena biasanya KJRI itu lewat kasus seperti ini dia itu keep silent, nggak dibuat berita atau nggak diworo-worokan kawan. Kecuali kalau memang media lokal ini mengetahui, barulah KJRI nanti mengadakan press release kan kawan. Oke, ini kemungkinan ya. Dan jika Mbak Iki nenggini Hongkong utawa dek isih masih di Makau, kalau KJRI ngecek, iki masih bisa terdeteksi keberadaan Mbak E jika di Hongkong atau di Makau kan kawan. Walaupun dia OS sekalipun, pasti terdaftar di imigrasi. Itu masih bisa dicek kawan-kawan. Tapi kalau Mbak E iki nenggene Cino, iki seng sulit banget terdeteksi. Apalagi kalau sampai ninggalin ning kono, aja sampai ya sampai tamu jabang bayi. Iki lek sampai on opo-opo ning Mbak E ning Cino, iki sing sulit terdeteksi. Karena kalau terjadi apa-apa sama Mbak E ning Cino, nggak mungkin pihak polisi Cino itu ngomong kepada KJRI, iki nggak mungkin kan kawan. Tapi kalau terjadi apa-apa dia di Hongkong ataupun ke Makau, polisi masih bisa memberitahu ke KJRI
Tapi neng Cina kuwi enggak kan kawan. Apalagi kalau status ini ilegal neng kono. Wis di silent itu kasusnya. Jadi banyak hal kenapa kok sampai Mbak Eki nggak ada kabar sama sekali. Nah kemungkinan yang terakhir kan kawan, ini kemungkinan yo bisa saja Mbak Eki sudah pulang ke Indonesia tetapi tidak kembali ke asalnya atau ke Madiun. Bisa saja dia ini pergi ke luar Madiun, ke daerah luar Madiun. Mungkin untuk menikah, untuk membina suatu rumah tangga, itu bisa saja terjadi ketika Mbak Eki ingin menghilangkan jejak dirinya sendiri, tidak mau pulang ke rumah. Itu bisa saja terjadi. Contoh kayak Mbak kemarin, tidak ada kabar sama sekali, bahkan anaknya pun sampai meninggal, kuyo nggak ono kabar kan. Akhirnya setelah rame viral, Mbak Eki baru ngomong, baru ketahuan kalau dia ini sudah kembali ke Indonesia. Baru ketahuan kalau dia ini kembali ke Indonesia dan kemudian membina rumah tangga dengan laki-laki lain tapi beda wilayah. Nah bisa saja kemungkinan itu terjadi kan kawan. Tetapi ini kan hanya kemungkinan saja. Kawan-kawan mungkin memiliki pandangan lain, silakan, tidak apa-apa, monggo. Tetapi yang santuy, tidak perlu negatif thinking dulu lah. Intinya itu beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kepada Mbak E. Terlibat suatu kejahatan, kemudian dipenjara, kemudian tidak ada kabar, dan dipenjara itu 5 tahun lebih. Iso ae terjadi. Atau mungkin dia sudah tidak berada di Hong Kong, itu juga bisa terjadi. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat. Yang tahu permasalahan nih sampean dengan orang rumah, dengan suami, sampai dengan orang tua, kui cuman sampean tok. Tetapi yang namanya anak tetaplah anak yang harus sampean beritahu kabarnya, karena anak itu butuh sosok seorang ibu untuk kedepannya. Jadi sesalah apapun orang rumah, tetap aja anak adalah anak. Semoga bermanfaat channel Yundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Hani Rahmawati ini dibukakan pintu hatinya untuk mengabari orang rumah jika dia tidak mengalami sesuatu hal ketika dia masih berada di negara Hong Kong ataupun di negara Makau. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Yundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.